Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, alhamdulillah pada malam Jumat ini kita bisa bertemu lagi dalam ngaji fikih bersama host terbaik se-wilayah 3 Cirebon, Bang Raffi. Sehat Bang Raffi ya? Alhamdulillah sehat. Pada malam hari ini saya akan membahas masalah yang saya anggap penting sekali. Betul. Karena berkaitan dengan ibadah kita, yaitu tentang tayamum. 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 Yeah. Tayamum. Ya. Sebelum saya menerangkan tentang tayamum, saya akan menerangkan tentang asal usul bagaimana tayamum itu disyariatkan. Ya Bang ya. Sejarahnya, sejarah bagaimana tayamum itu disyariatkan. Alhamdulillah pada malam hari ini banyak sekali yang ikut ngaji ya. Alhamdulillah. Baik dari bangsa manusia dan bangsa jin. Mengawali dulu, disyariatkannya tayamum itu dilatar belakangi oleh Siti Aisyah yang kehilangan kalung waktu itu. Siti Aisyah. Jadi Nabi Muhammad lagi jalan-jalan beserta sahabat, dan Siti Aisyah ikut di sana. Di tengah perjalanan kalung Siti Aisyah itu hilanglah. Sehingga Rasulullah sebagai suami yang peduli terhadap istrinya langsung memerintahkan untuk berhenti kepada para sahabatnya, dan Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mencari kalung Siti Aisyah yang hilang. Sehingga ini kalungnya nggak ketemu ini. Kalung Siti Aisyah. Iya. Sehingga ada sahabat yang ngadu ke Abu Bakar sebagai bapaknya Siti Aisyah. Ya Abu Bakar, itu kalungnya Siti Aisyah hilang. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk mencari, berhenti, dan para sahabat kita ini itu tidak punya air, tidak punya bekal. Karena menurut sejarah Rasulullah itu mencari kalung Siti Aisyah yang hilang itu sampai fajar, sampai subuh. Sehingga Abu Bakar ngomong ke Nabi, ke Siti Aisyah, lapor, mau ngomong lagi tuh, hei Aisyah. Ketika Abu Bakar itu mau komplain kalau bahasa sekarang ya ke putrinya Siti Aisyah, karena gara-gara Siti Aisyah rombongan berhenti kan. Iya. Padahal nggak punya bekal air untuk wudhu. Hei Aisyah, kata Abu Bakar, ini gara-gara kamu nih kehilangan. Dan posisi waktu itu Rasulullah lagi tidur di paha Siti Aisyah. Jadi bingung tuh, mau ngomong ke Siti Aisyah bingung karena ada Rasulullah. Tapi Abu Bakar memberanikan diri. Ini gara-gara kamu nih kehilangan katanya. Akhirnya para sahabat berhenti suruh nyari, dan kita nggak punya bekal air gitu. Nah, mencari sehingga waktu subuh datang. Nah, ketika waktu subuh datang, turun surat Al-Maidah ayat 6 itu yang berkaitan dengan tayamum. Kan nggak ada air ya. Intinya apa? Intinya bahwa kamu ibadah pakai debu, pakai tayamum. Nah, sholat semua tuh. Nabi Muhammad sholat dengan tayamum itu. Sholat, lalu setelah fajar mencari kalung lagi, dan alhamdulillah kalung Siti Aisyah itu ketemu. Adanya di mana kalung Siti Aisyah? Adanya di bawah onta yang ditunggangi oleh Siti Aisyah. Jadi ini perlu kalian nih abang-abang santri perlu ketahui bahwa sebab turunnya ayat tayamum itu berkaitan dengan istri dari Kanjeng Nabi, yaitu siapa? Siti Aisyah. Paham ya Bang ya? Nah sekarang orang itu boleh tayamum kalau apa? Orang itu kalau tayamum sebabnya apa? Sebab orang itu diperbolehkan tayamum. Ada tiga. Ada tiga Bang. Kita diperbolehkan tayamum ada 3. Yang pertama karena sakit yang diperbolehkan tayamum itu juga harus memenuhi sakit yang sesuai dengan standar. Jadi sakit yang kriterianya 3. Ada 3 lagi. Iya. Yang ngomongnya harus spesialis. Kalau dokter umum nggak bisa. Jadi yang memutuskan dokter spesialis. Jadi ini ya,
ada 3 syarat orang itu diperbolehkan tayamum. Tayamum. Pertama apa bang? Sakit. Dan ciri-ciri sakit atau kriteria sakit yang diperbolehkan tayamum itu adalah ada 3 lagi. Pertama, kalau kena air sakitnya tambah parah, ya. Kalau kena air mati. Kalau kena air anggota tubuhnya akan dipotong. Amputasi dipotong. Amputasi. Itu kriteria sakit yang diperbolehkan memakai tayamum. Kalau sakit-sakit puyeng, Bang Oji puyeng, tayamum, wah ya kudu di otok gitu Bang Oji. Dan yang menjustis mati tambah parah diamputasi adalah dokter yang di bidangnya. Ngerti nggak? Misalnya begini nih Bang, ini perlu nih. Di sini Bang Oji punya luka nih, ya. Hijau lagi luka. Borok. Terus Bang Ojinya itu ke dokter gigi. Paham nggak? Pak dokter, ini saya sakit ini. Gimana nih? Wah, nggak boleh kena air. Nah itu keputusan dari dokter yang bukan di bidangnya, tidak menjadikan hukum. Harusnya ke dokter siapa? Ke dokter kulit. Apalagi misalnya ke dokter kandungan misalnya Bang Oji. Bu, ini saya ada borok, ini boleh nggak kena air? Ya nggak boleh. Jadi yang memutuskan kalau kena air mati, kena air diamputasi, kena air tambah parah adalah dokter spesialis di bidangnya. Paham ya? Sakit. Yang pertama sakit. Yang kedua adalah tidak adanya air. Tayamum dengan kosor itu beda. Kalau kosor kan syaratnya harus bepergian. Ya. Kalau tayamum itu baik mukim maupun musafir boleh. Paham ya? Paham. Nah, yang kedua adalah tidak ada air. Tapi sebelum tayamum, Bang Raffi harus mencari air dulu. Sejauh mana? Sejauh batas mata memandang. Mata memandang berarti. Ini Bang Raffi ini kalau di rumah saya belakang, coba lihat ke sana yang paling jauh kemana? Ke Gunung Cermek. Ya, batasnya Gunung Cermek. Sana Chan. Dengan catatan, kalau di Kuningan itu masih punya waktu kalau kita mencari ke sana. Paham ya? Paham. Tapi kalau yang kelihatan Gunung Slamet, kalau pagi kan Gunung Slamet kelihatan. Kelihatan ya, jauh banget. Nah kita ke sana nggak bisa, karena kalau ke sana waktunya habis. Jadi sejauh mata memandang. Itu batasannya. Atau di tangga-tangga sekitar dulu. Kalau di Bunda tuh di Kiliem dulu, di Munjul dulu, di Mertapada dulu, Kanci dulu. Kalau diyakin tidak ada, maka boleh tayamum. Paham ya? Paham. Saya ini Bang, udah ngajar tayamum puluhan tahun. Luar biasa ini. Apal banget, tapi prakteknya baru sekali. Pernah nggak praktek tayamum? Belum. Pernah nggak praktek tayamum? Belum, Bang? Belum. Ciri-ciri orang yang belum praktek tayamum itu adalah orang yang belum pernah pergi jauh. Loh ya, ini fakta ini. Fakta. Ya saya nggak sombong nih. Saya itu waktu tayamum itu waktu di Jepang. Waktu saya ke Jepang, saya di perusahaan itu nggak ada. Kalau Jepang tuh nggak ada tempat wudhu tuh. Atau keran yang ada di pinggir-pinggir rumah tuh nggak langka di sana. Karena orang Jepang nggak suka main air. Beda dengan orang NU. Kalau orang NU apa? Banyu maning. Makanya ketika saya pergi ke Jepang, terus ke salah satu perusahaan, itu pas kiai-kiai keluar, itu pada komplain direkturnya karena becek. Kamar mandinya becek. Ya kalau di Jepang kan pakainya tisu, ternyata perusahaannya apa? Becek. Sehingga komplain, kok ini becek katanya. Ternyata ya yang datang kiai-kiai NU ya suka main air, jadi ya ada cuci muka lah, ada apa lah. Air Jepang. Gitu. Jadi itu ya Bang ya. Jadi sakit dan tidak ada air gitu. Nah, yang ketiga, ini jarang memang, cuman ya perlu juga saya sampaikan. Perlu disampaikan. Ketika mau tayamum, ada hewan yang membutuhkan itu. Ada hewan mulia yang membutuhkan. Maka teknisnya adalah air itu dikasih ke hewan tadi, kitanya pakai tayamum. Contoh gini, saya punya air nih satu aqua ya, dikit ya. Pas mau tayamum, ada
kebo gitu, kebo lah contohnya, kebo mau mati. Ini kalau misalnya nggak dikasih air itu, maka kebonya mati. Maka kita airnya buat kasih kebo, kitanya pakai apa? Tayamum. Pakai tayamum. Jadi ada hewan yang lebih memerlukan air dan kitanya pakai tayamum dan airnya ditaruh ke binatang tadi. Paham ya? Nah, kecuali 6 makhluk yang tidak boleh ditolong nih. Ada 6 makhluk. juga. Kalau kita punya air, wudu apa dikasih? Wudu apa dikasih? Maka Dijelaskan dalam kitab. dalam kitab. Yang pertama adalah orang murtad, Orang murtad. anjing galak, babi, orang yang meninggalkan sholat, kafir harbi itu. Harbi. Jadi misalnya abang ini punya air 1 liter, 1 liter. pas mau wudu ada orang murtad nih butuh air. Kira-kira buat wudu apa dikasihkan? Hah? Buat wudu saja. Ya. Oke. Segitu Islam itu mengatur Sholat. tayamum dan sholat sedemikian rupa. Oleh karenanya agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tidak mungkin memberatkan makhluknya. Paham ya? Paham. Jadi ada 3, ulang lagi. Yang pertama adalah Sakit. sakit, yang kedua adalah Tidak ada air. tidak ada air, yang ketiga ada air tapi ada hewan yang lebih membutuhkan itu. Mungkin itu dulu ya. Nah sekarang gini, ya lupa saya. Prakteknya nih, praktek tayamum, ya, tayamum. Pakai debu, harus pakai debu bang. Kalau boleh, kalau pakai pasir boleh nggak? Kalau mazhab lain boleh, kalau Syafi'i nggak boleh. Kalaupun pasir, itu pasir yang berdebu gitu. Tetap pasir yang berdebu. Ya, jadi harus pakai debu lah, harus debu. Nah caranya begini, nih, ingat ya. Kalau tayamum buat sholat dengan tayamum buat menghilangkan hadas besar itu sama. Sama, prakteknya sama. Jadi bukan berarti hadas besar itu gulang-guling ke debu. Soalnya pernah ada Nabi Muhammad lagi jalan-jalan, ada sahabat yang lagi gempulingan, terus Nabi Muhammad tanya, lagi ngapain gitu? Saya lagi mandi besar katanya. Saya punya junub, nggak ada debu, akhirnya saya gulang-guling. Kata Nabi Muhammad, bukan begitu, tapi caranya tetap sama dengan menghilangkan hadas ya pakai wudhu itu. Ya. Pertama ya, plek di tempat ini, plek. Terus suanya tiup, sunanya begini. Cuman tiupnya jangan kenceng-kenceng, atau kamu malah ke kipas angin udah jangan kau debu hilang ya. Ya, itu kayak Bang Oji kayaknya tiupannya kenceng nih, kayaknya nih, tiupannya. Kelilipan. Tiupan lagi kalau beliau kelihatannya tiupan. Ya, halus saja. Lalu pertama muka. Niatnya adalah nawaidut tayammuma listibahati sholah. Nah, kalau muka itu boleh kanan dulu nggak apa-apa, teknisnya gini nggak apa-apa. Nawaidut tayammuma nggak apa-apa ya. Ya. Mau gini dulu boleh, atau dari sini boleh, atau set, lalu terakhirnya di hidung ya, set, boleh. Ini model Bang Raffi, ya, ini yang hidungnya gak panjang-panjang harus begitu, set, gitu. Saya kasih sama Bang Raffi ya, hidup 26 tahun ya, nggak pernah mancung kasihan. Insya Allah ya, sabar ya Bang. Sabar Insya Allah. Jadi kalau Bang Raffi khusus diakhiri dengan hidung. Gini nih ya. Saya coba Bang tiru. Nah, pertama gini dulu ya. Set. Terus tek, terus gini. Nawe itu tayamum. Pertama kali debu itu nyampe di muka, maka harus niat. Coba nawe itu tayamum lis. Terus dah di cara ragu Pak. Biasa aja. Terakhir di hidung. Gini nih. Ya memang begitu tayamum nih, ragu-ragu. Ulangi coba. Set, terus. Terakhir di set biar mancung. Itu yang pertama. Setelah itu dibuang dulu nih. Karena debu yang bekas tayamum juga mustakmal juga. Ada debu mustakmal juga. Debu juga mustakmal sama. Kalau air kan mustakmal. Iya. Air bekas wudhu mustakmal ya Bang Nas ya? Mustakmal. Tapi mustakmal itu akan hilang kalau airnya lebih dari 2 kolah. Jadi bekas air wudhu seember dikumpulin jadi 2 kolah, maka mustakmalnya itu akan hilang.
Kalau tayamum juga ada mustamal. Makanya tadi tepukan pertama di sini, maka tepukan yang kedua dibuang dulu, baru kedua. Iya. Ya, saya paham ya. Paham. Lalu tangan ini, tangan kanannya di atas. Tangan kanan di atas. Coba bang, praktek. Set, sini ya, terus ke bawah, terus jempol ketemu jempol. Paham ya? Paham. Set, baru tangan sininya, seret, set, selesai. Terus sholat. Paham ya? Paham. Sekarang kalau orang itu sholat pakai tayamum wajib dikodong nggak? Ayo. Ayo, tebak. Ayo. Pas lagi nanya kau gitu. Kalau orang itu pakai tayamum tapi ya sholatnya pakai tayamum, itu wajib dikodong nggak? Wajib. Hah? Wajib. Udah jawabannya benar semua. Ada yang wajib, ada yang enggak. Kalau tayamumnya karena tidak ada air, terus suatu saat ada air maka wajib dikodok. Wajib dikodo itu. Yang pertama. Kalau tayamumnya karena sakit, tadi kan sebabnya ada dua ya. Yang paling umum ada dua lah, tidak ada air atau Sakit. Kalau tayamumnya karena sakit, dilihat sakitnya dulu. Ada perbannya nggak? Make perban tidak. Kalau selama sakit make perban, maka wajib dikodok walaupun tayamumnya karena sakit. Tapi sakit selama sakitnya tidak pakai perban, maka tidak wajib kodok. Tidak wajib dikodo. Wis kangen nasi kodo lah, kamu kan udah biasa kodo kan. Wis kodo lah, daripada ragu-ragu. Ada yang ulama, ada yang bilang kodo, ada yang bilang tidak wajib kodo. Nah, kita sebagai pengikutnya menggabungkan pendapat dua ulama itu yang paling bagus. Keluar dari khilaf itu adalah sunnah. Wis kodo baik. Ya. Jadi kalau kamu kapan-kapan tayamum Wajib kodo. Paham ya? Paham. Soalnya saya pernah nih pengalaman Bang Nas. Ini Bang Nas, pengalaman saya waktu 2 tahun kemarin itu operasi kaki. Diperban itu kakinya, gede banget. Kalau misalnya ada teman tanya, "Oh, kenapa, Kang? Sakit ya?" "Iya, operasi." Kalau ditanya operasinya apa, saya bingung. Karena ciplak. karena kutil. Isinya por, kepala SMK jadi anak kutile. Akhirnya diperban, diboek Bang Nas, ditawarin mau dijahit enggak lah, saya pikir segini kok diboeknya. Kamu jangan bilang-bilang ya kalau kepala SMK pernah kutil. Iya karena kutil perban. Nah ternyata sebulan itu ternyata sebulan itu nggak sembuh-sembuh jadi perban. Terus akhirnya saya pakai tayamum Bang. Berarti sakitnya karena apa? Karena ada perbannya. Ada perban kan selama sakit lah, nanti kalau sembuh itu dikodok. Ada ya, udah cukup ya. Cukup. Mungkin pendahulunya itulah. Mati. Jok, barangkali ada pertanyaan. Wah, buat teman-teman nih barangkali ada yang ingin nanya terkait tayamum. Ini casan dulu. Harga lobet. Gimana? Buat teman-teman disapa-sapa dulu, Bi ya. Aduh, gayanya Nah, dulu. sama-sama dulu. Ada Pak Endar dari Subang, Pak Komandan. Nonton, salam hormat Pak Komandan. Pertanyaannya aja langsung. Langsung aja. Kalau selesai tayamum ternyata ketemu air, batal nggak Pak Kiai? Gimana jawabannya? Kalau habis sholat nggak batal. Kalau habis sholat kita nih pakai tayamum nih, pakai nggak ada air ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak batal sholatnya. Yang batal itu kalau belum takbir. Belum takbir. Jadi baru tayamum, tidak ada air ya. Tidak ada air, belum tayamum. Tahu-tahu badai airnya batal tayamumnya. Tayamumnya nggak sah. Nggak sah. Tapi kalau udah selesai sholatnya baru turun hujan, nggak sah sholatnya kalau begitu. Jadi si tayamum tergantung udah sholat belum kondisi. Oke. Udah ya. Ada lagi Bang, abang-abang yang barangkali ada yang mau tanya. Yang mau nanya, silakan terkait tayamum.
Jadi yang jelas tayamum ini adalah untuk keringanan bagi umat Nabi Muhammad. Jadi kalau syariat itu ada yang dihilangkan. Jadi syariat dulu dihilangkan. Ada yang dipertahankan, ada yang munculnya buat khusus umat Nabi Muhammad. Jadi syariat Islam itu ada 3. Ya. Ada yang peninggalan, ada yang dihilangkan, ada yang dipertahankan, ada yang adanya memang khusus buat umat Nabi Muhammad. Yang dihilangkan itu apa? Syariat pada waktu zaman Nabi Musa, kalau ada orang yang mau berbuat salah, maka tobat itu diterima. Tobat itu diterima sama Allah kecuali dia dengan jalan bunuh diri. Ya. Jadi kalau misalnya Bang Nas nih habis ke pantai gitu ya, melihat pameran buaya se-internasional, terus pengen maaf nih, maaf, itu nggak bisa, tobatnya nggak diterima kecuali bunuh diri. Nah ini terjadi pada waktu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalau dipraktekkan sekarang, bunuh diri apa ini? Kalau zaman sekarang nggak usah bunuh diri, astagfirullahaladzim. Itu yang dihilangkan. Jadi syariat dulu tapi dihilangkan sama Allah karena dianggap terlalu berat. Ada lagi syariat dulu yang dipertahankan sama Allah dan sekarang masih dilaksanakan. Ya banyak, sunat, apalagi zakat, haji, kurban. Apalagi? Banyak lah ya. Ada yang adanya khusus umat Nabi Muhammad. Apa? Ya tayamum. Jadi tayamum itu memang adanya khusus buat Nabi Muhammad. Jadi zaman Nabi terdahulu itu nggak ada tayamum. Jadi termasuk salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Ya udah ya. Ini ada pertanyaan, amalan usaha supaya lancar. Kalau ini ada beda ini sih pertanyaannya. Beda. Ada mahar. Ada, wah ini mah beda ini. Nanti saya kasih tahu. Ini ada pertanyaan nih, Bi. Kalau misalnya tayamum itu dilakukan untuk sekali sholat apa buat semua sholat apa aja? Kalau tayamum satu kali sholat ya. Jadi kalau sholat zuhur nggak ada air ya tayamum. Nanti asar tayamum lagi. Nanti maghrib tayamum lagi. Kalau ini nggak masalah lah. Tapi kalau Jumat kan repot. Kalau Jumat khutbah itu rukun loh. Ya. Pokoknya ciri-cirinya begini. Kalau ada khutbah yang dikerjakan sebelum sholat, itu berarti khutbahnya termasuk rukun sholat. Kalau tidak dikerjakan nanti sholatnya nggak sah. Kayak sholat Jumat tuh. Sholat Jumat itu khutbah dulu apa sholat dulu? Khutbah dulu. Khutbah dulu ya. Berarti kalau Jumat tidak ada khutbah, berarti sah nggak? Enggak. Ya nggak sah sholatnya. Tapi kalau khutbah itu dikerjakan setelah sholat, berarti hukum khutbah adalah sunnah. Contohnya apa? Idul Fitri. Idul Adha. Kan sholat dulu. Ya. Nah sekarang Jumat khutbah rukun loh ini. Makanya kalau misalnya sholat Jumat itu tayamum dulu. Buat ini ya. Buat apa namanya? Buat khutbahnya tayamum dulu. Setelah selesai tayamum lagi buat sholat Jumatnya. Untuk satu kali rukun. Orang yang maunya sholat zuhur aja lah, kalau gitu ribet insyaallah. Udah nggak usah Jumat zuhur aja. Nah, saya juga mau sholat zuhur aja. Biar nggak ribet. Gitu ya Bang ya. Kalau kita berbicara perbedaan mazhab jelas. Ada yang udah satu boleh aja. Cuman di sini bukan apa namanya? Bukan bagiannya lah. Wah, ada lagi nih. Pak Kiai, kalau tangan, muka dalam keadaan luka, tayamumnya, perbannya atau harus kena kulit? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Ya kalau ada luka di atas luka aja lah. Ya di atas apa namanya? Perbannya. Ya di atas perbannya. Jadi gini nih. Sebelum pakai perban itu kamu wudu dulu. Sebelum pakai perban, dalam keadaan punya wudu. Dan nanti itu tayamumnya nggak dikodok dan sholatnya. Tapi kalau misalnya kamu kentut di pret aja kentut ya, terus kamu di perban, sholat kan pakai tayamum, maka tayamum yang sudah ada perban dalam keadaan tidak suci maka wajib dikodok.
tapi bingung lah. Terus kode belah. Ya. Alternatif. Gimana? Banyak nih pertanyaannya kayaknya nih. Udah baca lagi. Kalau Bang dengerin khutbah Jumat, di mana Kang? Pas datang masjid, khutbahnya udah selesai. Wah, spesialis komat ini datangnya nih. Ini kecil nih yang tanya itu yang wudunya pas Komat. mau komat. Kalau khutbah Jumat itu rukunnya nih, ini sebenarnya melenceng nih, cuman nggak apa-apa lah. Khutbah Jumat itu rukunnya harus 40 orang dengerin. Semuanya paham. Jadi kalau misalnya ada jamaah 40-40 ya Kiki. Jumat, terus ada 40-40-nya. Yang 10 dengerin khutbah, yang 10-nya tidur, yang 30 yang dengerin, maka khutbahnya nggak sah. Jadi khutbahnya harus didengar oleh 40 orang dan semuanya paham. Nih model-model nggak dengerin khutbah ini gue sama. Loh, cuman kalau di bulut kan ribuan. Ya, saya juga kadang-kadang dengerin kadang-kadang. Kalau saya datang tuh kadang-kadang lagi khotbah ya jujur aja nih daripada munafik kan, jujur aja. Pas saya datang tengah tahu khotbah, cuman saya yakin dari 1000 orang masa 40 nggak denger. Makanya yang tua-tua Ke depan. gitu ya. Jadi yang didengerin tuh harus berapa? 40 orang, semuanya harus ngerti semua. Ada pertanyaan lagi? Makin malam makin seru deh. Jadi tayamum begitulah ya. Nah, tayamum yang boleh tayamum itu diyakini benda yang ada debu, awas. Ya, Yang ada debu dia. yang ada debu. Contoh nih, ini tembok nih. Boleh nggak tayamum di tembok? Abang-abang harus yakin ada debu dulu. Ya, kalau misalnya ke tembok terus Nggak ada debu. tidak ada debu, ya nggak boleh. Harus yakin ada debu. Paham ya? Makanya sebelum tayamum tuh harus yakin ada debu. Nah, gitu. Paham, Bang? Aduh, mau nerangin Jepang gak enak lagi nih saya. Karena belum pernah tahu Jepang ini. Makanya ciri-ciri orang yang nggak pernah tayamum berarti orang yang nggak pernah jalan-jalan jauh. Tulis di status ya. Jadi, orang yang tidak pernah tayamum adalah orang yang tidak pernah pergi jauh. Dalam kurung Lutfi NZ. Ya ada lagi nih Bang. Nah itu tayamum. Nah sekarang pakai tepung misalnya. Tepung atau genteng yang dibubuk halus pakai apa sih, boleh nggak kira-kira? Supaya jadi butiran debu gitu. Iya. Ya pakai tepung boleh nggak, pakai ayakan tepung? Nggak boleh. Nah itu nggak boleh. Abang-abang udah sarjana ya. Kita bikin gorengan. Pakai tepung. Jadi nggak boleh Bang. Ya. Jadi tayamum ini adalah perkara yang kelihatannya jarang dilaksanakan, tapi kenyataannya ya faktanya boleh, harus, wajib. Dan ingat, tayamum itu boleh dilaksanakan bagi orang yang mukim atau orang yang bepergian. Berbeda dengan sholat qashar. Kalau sholat qashar pergi dulu baru melakukan. Kalau tayamum boleh, kita di sini boleh dengan dua sebab tadi. Gitu. Nah, sekarang kasusnya begini, ada air satu botol, pas mau tayamum ada marafi haus, gimana? Tayamum aja. Iya tayamum aja. Udah aja. Mati dong. Gimana? Ini ada lagi pertanyaan nih kayaknya. Makin malam makin banyak pertanyaan. Kenapa debu bisa dikatakan suci, Kang? Kan makanan kalau ada debunya jadi kotor, Kang. Wah. Kalau kotor sama suci beda. Oh, Ya. Kotor sama suci beda. beda. Ini hasil penelitian orang-orang barat. Kalau misalnya kamu kejilat anjing, udah pernah kejilat anjing? Enggak mau. Ayo anjingnya ini anjingnya coba dijilat.
Itu salah satunya harus dibanjur dengan debu. Betul ya? Betul. Debu. Kejilat babi juga debu. Kejilat anjing juga debu. Kenapa debu? Ini pakar-pakar Amerika, pakar-pakar kesehatan ini meneliti debu. Ternyata debu itu adalah makhluknya Allah yang dapat menghilangkan seluruh kuman yang jahat di tubuh. Jadi kalau misalnya kejilat anjing, abang-abang ditanya nih, dijilat anjing harus salah satunya dengan debu. Ya. Kenapa debu? Ya, karena menurut penelitian para dokter sedunia, sih. Bukan ini lagi, bukan dikata dokter Indonesia lagi, udah sedunia. Debu itu dapat menghilangkan kuman yang ada di anjing dan babi. Nah sekarang misalnya nih, zaman teknologi, bagaimana kalau debu itu diganti dengan sabun yang super canggih yang melebihi debu manfaatnya? Boleh nggak dijilat anjing tidak pakai debu, tapi pakai sabun yang dibuat khusus menghilangkan kuman? Boleh nggak zaman sekarang? Nggak bisa. Itu namanya syariat. Kalau syariat itu ada yang berubah sesuai dengan zaman, ada yang tidak berubah sesuai zaman. Walaupun secara logika bisa, tapi secara syariat itu nggak bisa. Seperti halnya membasuh jilatan anjing yang debu diganti dengan sabun yang bisa membunuh jutaan kuman, tetap nggak bisa. Paham ya Bang? Paham. Ada lagi nih abang-abang nih. Abang-abang. Tim kreator. Kita kedatangan tamu ya. Waduh, ini, jauh sekali. Apa namanya, ketua admin. Admin. Yang kemarin baru wisuda dan ancang-ancang buat kawin. Nah, jadi sekali lagi, semoga kita semua suatu saat merasakan tayamum. Maksudnya jalan-jalan. Mau ada Pak Endar. Jadi jalan-jalan bertemu tayamum. Pak Endar kayaknya mau dukung timnas Indonesia ke Jepang ini. Nanti round 3. Jadi belum dijilat sama anjing? Belum. Udah jilat nih. Gak mau. Kalau cukup mungkin ya cukup begitu ya. Tadi sejarahnya sudah saya Jelaskan. terangkan bahwa sejarah di syariat tayamum itu berkenaan dengan Siti Aisyah yang kehilangan kalung. Ternyata kalungnya ketemu adanya di ontak tempat Siti Aisyah. Teman-teman yang kami hormati, kok saya ngeliat ke sini terus, jangan ngeliat ke sana ya? Sama aja ya, Bang? Sama aja. Hah? Sama ya? Saya ngeliatnya ke sini terus. Nah, ini ada lagi nih, apa ini? Coba, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau dalam keadaan kedinginan boleh tayamum? Kedinginan nih. Kedinginan. Boleh nggak tayamum? Ayo, siapa yang mesti jawab? Gak boleh. Wah, kedinginan nih. Kalau kena air mati misalnya. Boleh tayamum? Boleh tayamum. Dan orang yang tayamum karena kedinginan wajib dikodok. Paham ya? Ingat tuh. Jadi kalau orang yang kedinginan itu boleh nggak tayamum? Boleh. Dan suatu saat kalau dinginnya hilang wajib dikodok. Kodonya dosa nggak? Ya nggak dosa lah ya. Tapi minimal kata malaikat gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kedinginan boleh tayamum. Ada lagi? Ini kita alhamdulillah ya para kiai-kiai dari benua-benua pada hadir. Benua Afrika, benua apa hadir semua. Tiap subuh berarti. Tiap subuh kedinginan. Kalau kedinginan soalnya gini, memang kalau mazhab Syafi'i itu kan ada kaul qadim, ada kaul jadid. Wah, panjang lagi. Ada sejarah. Iya. Kalau yang namanya ijtihad itu adalah, sekarang ada pertanyaan, ketika Nabi Muhammad masih hidup, pernah nggak sahabat itu ijtihad? Ketika Nabi Muhammad hidup, pernah nggak sahabat ijtihad?
Nggak pernah, langsung nanya hukum ke Nabi. Bang, Enggak. Bang, ini izin. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, pernah nggak sahabat itu ijtihad membuat hukum sendiri lah, kalau gampangnya begitu. Bang, saya cerita ya. Iya. Dulu itu ada seorang sahabat besar, pinter, ahli politik, namanya Amr bin As. Suatu hari punya junub, Bang. Amr bin As punya junub. Dan waktu itu nggak ada air. Sehingga Amr bin As itu tayamum. Lalu malah mimpin sholat waktu itu, jadi imam. Lalu ada sahabat yang tanya lah, ya Rasul, itu Amr bin As itu punya junub, tahu-tahu tayamum aja gitu. Nabi Muhammad diem tuh. Nabi Muhammad malah tertawa. Salah satu Nabi Muhammad pernah tertawa dalam hidupnya itu adalah ketika mendengar Amr bin As itu melakukan tayamum ketika junub. Maka jadi imam tertawa. Dan Nabi Muhammad tidak ngelarang. Nabi Muhammad tidak membatalkan gitu. Yang membatalkan. Berarti pernah nggak ijtihad? Pernah. Sahabat di zaman Nabi? Pernah. Oh, ya. Jadi sahabat itu pernah tayamum zaman. Pernah apa ijtihad? Ijtihad. Oke, itu aja Bang ya. Cukup. Cukup. Cukup, cukup. Cukup. Kalau tadi makanan, kan makanan kalau ada debu jadi kotor kan? Ya memang kotor ya. Kotor sama najis Beda. beda. Kotor sama suci Beda. beda. Kalau perkara kotor kan banyak ya. Tapi ya perkara kotor nggak mesti najis. Iya. Tapi kalau najis pasti kotor. Pasti kotor. Keren juga deh kata-kata. Ulang lagi ya. Perkara kotor belum tentu najis, tapi kalau perkara najis sudah pasti kotor. Wah itu. Bikin status lagi ya. Oke, cukup aja Bang. Terima kasih. Mungkin hanya itu ya penjelasan masalah. Saya ngeliatnya ke sana apa sini sih Bang? Oh, tadi kesini terus saya bilang. Masalah tayamum semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah hadir menyaksikan live pada malam hari ini. Malam Jumat ini yang mana tadi ada sejarah tayamum dijelaskan ketika Siti Aisyah kalungnya jatuh dalam perjalanan, maka disitulah ayat Al-Maidah turun dan dilakukan untuk bertayamum. Al-Maidah ayat berapa? 6. Jangan nanya ayatnya, nanti jadi tafid. Cukup sekian semuanya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.